Makanya nomor satu itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Nggak terima, duel kita. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor satu itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidak ada afala taqra'unal Quran, yang ada afala ta'qilun. Jadi nomor satu itu akalmu sendiri. Tapi ada orang, dia merasa dengan akalnya dia bisa, lalu dia merasa tidak perlu taat kepada syariat Allah. Ingat, Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Karena akal kita ini, pikiran kita ini, kalau berhadapan dengan syariat, dia hanya sebatas buang angin saja, tak bisa dikalahkan. Ada orang mau sholat, baru aja takbir, buang angin. Berwuduk lagi atau tidak? Wuduk. Yang dicucinya apa? Anggota wuduk atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan anggota wuduk dengan tempat buang angin? Justru tempat buang itu tak ada dicuci dia sama sekali. Tak ada dicuci. Dia berwuduk, muka, tangan, kaki. Tempat keluar angin, tak dicuci dia. Seharusnya, apa hubungannya seharusnya tempat buang angin itu yang dicuci? Tapi kalau kita lihat ada orang buang angin, mau kemana? Buang angin, Pak. Tak beruduk dah, Pak. Saya cuci aja tempat buang angin gitu. Lalu dia sholat. Apa dikata orang? Gila ente. Lihat, ketika akal itu ingin menentang syariat, baru bab buang angin saja sudah kayak orang gila dia. Lalu bagaimana dunia yang besar ini, problem hidup yang besar ini, yang Allah katakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu, kembali kepada Allah dan Rasul. Dia ingin kembali kepada pikirannya. Mana yang lebih gila? Bahwasanya akal bukanlah barometer untuk mengukur kebenaran. Oleh karenanya Imam Malik berkata, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Tunggu, kabarkanlah kepadaku dengan akal siapa mau ditimbang Al-Quran dan sunnah. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu atau akal dia. Seandainya akal ini cuma satu, mungkin bisa dijadikan dalil. Tapi al-uqul mutafawita. Tapi ukul itu akal bermacam-macam. Ya, kita lihat IQ saja berbeda. Kita saja zaman sekarang IQ orang berbeda-beda. Apalagi akal siapa? Mau akal orang Arab kah, akal orang Eropa kah, akal orang Asia kah? Apakah akalnya para sahabat atau akalnya para ahli filsafat? Akal saya menjadikan dalil. Oleh karenanya orang-orang menjadikan akal sebagai sumber dalil, mereka pun berselisih. Lihatlah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka bersepakat takdimul akal ala naql. Mereka bersepakat dengan satu kaidah yang mereka katakan sebagai kaidah kulliyah, ya, atau qanunul kulli, undang-undang universal, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan. Mereka sendiri tatkala masalah asma wa sifat yang sama-sama menjadikan akal sebagai dalil, mereka pun berselisih. Kenapa? Karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, dan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah. Oleh karenanya kita tidak boleh menjadikan akal sebagai dalil. Akal adalah salah satu indera yang butuh pengarahan. Wahyu adalah cahaya yang mengantarkan akal tersebut. Kata para ulama, ibarat akal adalah mata dan wahyu adalah cahaya. Kalau mata tersebut tanpa cahaya tidak bisa melihat, maka akal butuh wahyu. Dengan wahyu tersebut membimbing akal, karena akal diperlukan untuk memahami syariat dengan baik, tapi tidak boleh didepankan di atas wahyu. Karena banyak hal yang menurut kamu tidak masuk akal ternyata dijelaskan oleh para ulama lain sangat logis. Seperti dalam hal ini misalnya, banyak orang mengatakan tidak mungkin Allah di atas, tidak logis. Banyak ulama menjelaskan dengan logis. Kita sudah sering jelaskan. Justru mengatakan Allah tidak di mana-mana, justru Allah tidak di atas, tidak di bawah, justru tidak logis. Justru mengatakan Allah di mana-mana juga tidak logis. Mereka berusaha menolak sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk akal, ternyata mereka jatuh pada perkara yang lebih tidak logis lagi. Oleh karenanya menjadikan akal sebagai sumber dalil itu adalah suatu kekeliruan.